kan langsung pakai marker buat coret-coret di sebelah sini gitu ya. Jadi langsung aja kita mulai ya. Kuliah ekonomi, makroekonomi. Kenapa belajar makroekonomi ya? Jadi kita perlu tahu dulu alasannya ya. Pertama kayak gini ya. Menurut gue ya, semua orang itu ujung-ujungnya bakal masuk ke dalam dunia yang namanya itu finance ya, atau investing ya. Mau kalian pekerja atau kalian apa lu businessman dan sebagainya, ujung-ujungnya kan bakal punya free cash flow ya, atau free uang ya, uang yang nggak di kemana-mana lagi atau yang dilempar ke bisnis tapi udah nggak bisa ngasilin return yang signifikan lagi ya. Uang ini kan pakai buat investasi ya. Jadi menurut gua semua orang ini ujung-ujungnya harus berinvestasi. Mau lu pekerja, mau lu businessman, mau lu apa, lu profesi apapun ya. Finance itu endgame dari segalanya ya. Dan orang itu suka meremehkan sama yang namanya itu investasi. Investasi itu selalu long term, selalu jangka panjang. Kalau jangka pendek itu namanya trading ya. Kalau kalian tradingnya tektokan atau kalian punya plan itu namanya belajar ekonomi. Karena ujung-ujungnya dari segalanya, tombak dari segalanya, yaitu financial market. Jadi langsung aja kita masuk ya. Jadi dalam makroekonomi ya, kita sebut ada 5 faktor yang lumayan penting ya. Yang pertama itu inflasi ya, GDP, Gross Domestic Product gitu ya. Suku bunga ya, terus ya unemployment rate ya, alias NFP kita sebutnya, sama economic cycle. Jadi ini 5 faktor yang menurut gue kalian harus perhatiin, dan gue bakal jelasin gimana cara bacanya, gue bakal kasih contoh kayak gimana, dan gimana cara manfaatinnya buat bacanya, gue bakal kasih contoh kayak gimana, dan gimana cara manfaatinnya buat investasi kalian gitu ya. Jadi yang pertama ya, inflasi. Inflasi ini gue yakin teman-teman itu udah sering banget dengar ya. Jadi buat yang nggak tahu ya, inflasi itu suatu kenaikan harga barang ya atau jasa secara umum ya dalam ekonomi. Kayak misal contohnya ya, gue gambar sebelah sini ya. Misalkan beli rumah ya di tahun 2010 ya, harga rumah ini misal harganya 10 juta ya. Terusnya di saat 2011 ya, selisih 1 tahun sebelah sini ya, harga rumahnya itu jadi tiba-tiba 11 juta contohnya gitu ya. Ini rumahnya sama, size rumahnya gitu ya. Size rumahnya sama, misalnya ini size rumahnya contohnya 50 meter gitu ya. Ini juga 50 meter size ya gitu ya. 2010 harganya 10 juta, 2011 harganya 11 juta gitu ya. Berarti ini artinya apa? Ini inflasi sebesar 10%. Jadi cara ngitungnya kayak gitu ya, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu inflasi. Tapi sebaliknya, misal ada juga rumahnya itu sama harganya ya. Jadi rumahnya itu juga 10 juta. Tapi size rumahnya ini mengecil jadi 45 meter. Ya, apakah ini inflasi juga? Ini inflasi juga ya. Ini bedanya itu cuma ya jumlah rumahnya dikurangin. Biasanya makanan itu kayak gitu ya. Jadi harga makanan itu sama, misalkan beli ayam gitu, ayam KFC contohnya gitu ya. Atau ayam barang merek A gitu ya contohnya ya. Harga ayam A itu contohnya 100 ribu awalnya ya. Terus ya di tahun 10 tahun selanjutnya itu tetap 100 ribu tapi mengecil ayamnya ya. Itu kita sebut sebagai inflasi gitu ya. Jadi inflasi itu kenaikan suatu harga ya. Dan cara itu kayak gimana? Tahun pertama ya, atau harga pertama, kita sebutin ini harga pertama sebelah sini ya, dikurangin harga kedua, ini dapat persentasenya gitu ya. Jadi persentasenya itu 10%. Biasanya inflasi itu tolak ukurnya by percentage, bukan by harga ya. Jadi jarang sekali ada orang bilang, oh inflasinya itu 50 ribu, itu jarang ya. Tapi orang bilangnya, oh inflasi itu 5%, inflasi itu 10%, itu 50 ribu, itu jarang ya. Tapi orang bilangnya, oh inflasi itu 5%, inflasi itu 10%, dan sebagainya. Kenapa terjadi inflasi? Jadi ada dua alasan ya, ada dua specific rules ya. Jadi ada yang namanya itu demand pull inflation, sama ada yang namanya cost push inflation. Ya, yang sebelah kiri ya ini chart yang kalian lihat itu demand pull inflation gitu ya. Sedangkan sebelah kanan yaitu cost push inflation. Demand pull ya, kita mulai dari yang sebelah kiri dulu gitu ya. Itu banyak sekali uang yang masuk ke dalam ekonomi ya, sehingga konsumsi itu naik, terus harga itu naik. Contohnya kayak gimana? Banyak uang masuk dalam ekonomi ya, itu kayak gimana cara masuknya? Itu di saat the Fed ya, atau itu di saat pemerintah itu sedang mencetak duit. Jadi cetak duit atau turunin suku bunga itu demand pull inflation. Jadi ketika duit itu baik sekali beredar dalam ekonomi, konsumsi itu bakal naik. Ya kayak contohnya kita ngomong di tahun 2020 ya, COVID era ya, pemerintah US government itu kasih $2.000 ke setiap orang. Terjadi yang namanya itu demand pull inflation karena semua orang itu jadi melakukan yang namanya itu spending. Semua orang itu jadi pun dapat duit secara instan tiba-tiba ya, semua orang di rumah dapat $2.000, semua orang dapat jutaan rupiah gitu ya. Terus jutaan rupiah ini dipakai buat konsumsi. Dan ketika konsumsi ini banyak sekali, alias ketika demand ini tinggi sekali, maka produsen ini bakalan naikin harga buat ngejas ya, karena supply demand ya, hukum dari supply demand ya. Ketika demandnya itu banyak ya, tapi supply-nya itu biasa aja, maka harganya itu akan naik. Tapi vice versa, ketika supply-nya itu baik banget, tapi demand-nya itu sedikit, maka harganya itu akan turun.
Ya ini hukum dari ekonomi kita ngomong gitu ya. Terus selanjutnya ya, cost push inflation, ya ini chartnya yang sebelah kanannya ya. Ini di mana biaya produksi itu naik, kayak energi dan komoditi itu naik, maka harganya itu ikutan naik. Contohnya kayak gimana? Misal teman-teman itu tahu JNE ya, atau tempat-tempat pengiriman gitu ya, kayak misal Gojek dan sebagainya. Gojek dan sebagainya ya, itu bisa naik ketika BBM itu naik. Ya, jadi ketika bensin itu harganya naik, maka JNE, tempat-tempat pengiriman ini bakal naik juga. Ya, Gojek itu harganya bakal naik kemungkinan besar. Kenapa? Karena ya buat Gojek service ini ada, ya butuh bensin yang available. Jadi itu yang disebut sebagai cost push inflation ya, dengan bahasa yang gue rasa lumayan simple ya. Dan bahkan yang sering terjadi di hari-hari sekarang ya, itu demand pull. Ya, jadi ketika baik sekali uang yang tiba-tiba beredar dalam warga gitu ya, demand itu tiba-tiba membludak, otomatis ya supply-nya itu yang cuma awalnya biasa aja, itu bakalan naikin harganya gitu ya. Jadi ada dua ya alasan kenapa terjadinya inflasi. Kenapa terjadinya inflasi, yaitu demand pull inflation sama cost push inflation gitu ya. Inflasi itu wajib ada ya. Teman-teman itu jangan salah kaprah ya. Inflasi itu nggak boleh nol. Kalau nol ya teman-teman itu bayangin, kalau inflasi alias dunia itu nggak ada inflasi, orang itu nggak bakalan spending. Orang itu nggak bakalan punya insentif buat melakukan pengeluaran. Orang itu nggak bakalan bakalan nyimpen duitnya sendiri. Tapi ketika ada inflasi dengan angka sehat tanda kutip, misal kita ngomong inflasi 2%, 3%, orang itu bakal merasa rugi ketika mereka itu nggak spend, alias mereka itu kena yang namanya itu opportunity cost. Ketika mereka itu nggak spend duit mereka, ya duit mereka itu berkurang sekian persen setiap tahunnya. Itu yang disebut sebagai opportunity cost. Dan angka inflasi itu nggak boleh kelebihan. Ya, jadi nggak boleh misal 10% ke atas itu udah gila banget gitu ya. Nggak boleh nol, nggak boleh berkekurangan juga gitu ya. Jadi teman-teman itu harus pahamin ya, angka inflasi itu harus ada. Yang nggak boleh, teman-teman itu harus pahamin ya, angka inflasi itu harus ada. Yang nggak boleh nol sama sekali. Nah, gimana cara teman-teman ini ukur yang namanya itu CPI basket atau inflasi? Jadi gue percaya ya CPI ini ada dua ya. Jadi ada yang pertama sama yang kedua ya. Jadi yang pertama itu versi negara ya. Yang pertama itu versi pribadi. Nah, ini yang sebenarnya menurut gue yang sebelah sini, yang kedua ini yang underrated ya. Jadi cara hitung negara itu mereka itu pakai basket, mereka itu punya tolak ukurnya masing-masing ya. Jadi kayak contohnya medical care, food and beverage, housing gitu ya, dan sebagainya. Ini mereka ukur, mereka weight gitu ya. Mereka ada, setiap negara itu ada persentasenya ya. Terusnya mereka ambil rata-rata kenaikannya. Misal negara ini ya, nasi gitu ya. Terusnya misal laptop. Terusnya contohnya rumah. Ya, ini gue buat jadi kayak gini ya. Nasi ini contohnya naiknya 10% gitu ya. Laptop ini naiknya 20%. Ini juga naiknya misal 1, 2, 3. Biar gampang aja kita jadi 60 ya. 30% contohnya gitu ya. Ini kalau di total ya 60% gitu ya. Dibagi 3. Rata-ratanya 20%. Contohnya gitu ya. Berarti inflasi menurut negara itu 20%. Ini cara negara itu hitung. Tapi kan pribadi itu berbeda. Ini yang jarang sekali orang bahas ya. Jadi ketika teman-teman ini, oh gue nggak makan nasi, contohnya gue makannya mie, dan mie itu naiknya cuma contohnya mie itu 5% contohnya naik ya gitu ya. Berarti 5 ditambah 20 ditambah 30, berarti ini totalnya dibagi 3 by the way ya. Jadi berapa? 55 dibagi 3 ya. Jadi bukan 20%, bahkan bisa kurang ya. Teman-teman itu harus punya yang namanya itu tingkat inflasinya masing-masing ya. CPI basket masing-masing ya. Jadi CPI basket itu dibagi jadi dua menurut gue pribadi ya. Negara. Tadi kurang lebih kita udah bahas tentang inflasi ya. Selanjutnya kita bahas GDP ya. Jadi pertumbuhan negara ya, gross domestic product. GDP itu menurut gue tolak ukur dari segalanya ya. Jadi kalau GDP naik, maka ekonomi itu bertumbuh. Kalau ekonomi bertumbuh, maka investasi atau financial market di negara itu bagus ya. Jadi kalau kita ngomong misal Indonesia GDP itu bertumbuh, maka IHSG itu bakal bertumbuh juga ya. Indeks harga saham gabungan ya, saham Indonesia itu bakal grow gitu karena ekonominya itu grow ya, karena produksinya naik, pendapatan per kapita naik, income-nya naik, pajaknya naik, semuanya naik gitu ya. Jadi GDP itu menurut gua faktor atau indikatornya utama ya dari sebuah ekonomi atau dari sebuah negara. Nah, ini rumusnya actually ya. GDP itu suka dibagiin per kuartal ya. Jadi setiap tahun ya kita bakal receive 5 reports ya. Yang pertama itu per tahun ya, setiap akhir tahun, ini bentar lagi setiap akhir tahun gitu ya. Q1, Q2, Q3 sama Q4 ya. Jadi 4 kali di kuartal-kuartal sama 1 kali di tahun gitu ya. Nah, ini formulanya cuy. Jadi kalau GDP itu bertambah ya, ekonomi itu lagi bertumbuh. Tapi kalau GDP itu stuck aja ya, ekonomi itu stuck alias jelek banget, yaitu very bad atau ekonomi itu bakal bermasalah gitu ya. Apalagi kalau GDP itu menurun, maka ekonomi itu lagi ada dalam masalah sekarang, inflasi. Terusnya GDP. GDP itu very essential menurut gua ya.
GDP itu ya semuanya ya. GDP itu refleksikan pertumbuhan negara ini lagi growing atau enggak gitu ya. Jadi ini dua ya faktor terpenting dari makroekonomi. Yang ketiga itu suku bunga ya, alias interest rate. Interest rate itu ya teman-teman bisa baca sini ya. Nah suku bunga itu apa ya? Suku bunga itu tingkat bunga yang harus dibayar. Ya misal gue pinjam 100 juta ke bank gitu ya. Berarti kalau suku bunga 5%, ya berarti gue harus bayar 5 juta ke bank ya. Atau di saat kalian itu menerima ya, lu invest ya ke bonds dan sebagainya, suku bunganya itu 5%, berarti kalau gue investasi 100 juta dengan suku bunga 5% ya, dengan bunga 5%, maka gue mendapatkan 105 juta atau gue mendapatkan 5 juta kayak gitu ya. Jadi itu suku bunga gitu ya. Dan suku bunga itu biasanya diatur sama central banks ya. Jadi central banks ini penting banget ya. Central banks dan pemerintah ya, ini dua entitas yang terpisah. Pemerintah itu nggak bisa mengendalikan suku bunga. Cuma bisa central banks, alias kalau bisa di Amerika, nama itu the Fed, ya the Federal Reserve, ya per video ini di-shoot, kalau kalian tahu nama itu Jerome Powell, yang mengendalikan, per video ini di-shoot, kalau kalian tahu nama itu Jerome Powell, yang mengendalikan, gitu ya. Jadi basically central banks ini kayak lever, ya. Di saat ekonomi itu lagi jelek, ya, dia bakal nge-lever kayak gini, dia bakal naik turunin suku bunga sesuai dengan kondisi ekonomi. Kenapa jangan pemerintah? Karena kalau pemerintah bakalan ada kepentingan yang namanya itu politik. Karena kalau lu misal pemerintah sekarang, lu presiden sekarang, lu bakal turunin suku bunga biar marketnya itu rally gila-gilaan dan biar orang itu senang sama lu. Tapi untungnya kan gak gitu, dipisah jadi dua entity gitu ya. Jadi pemerintah dan central banks ini dua entity yang terpisah. Di saat suku bunga itu naik ya, maka melambat guys ya, pinjaman jadi mahal, semua orang jadi nggak mau meminjam ya, bisnis bakalan kontraksi, orang-orang bakal lebih sulit, konsumsi menurun, investasi menurun, dan inflasi itu cenderung menurun ya kalau suku bunga itu dinaikin. Tapi kalau suku bunga diturunin ya, market itu bakalan grow ya. Jadi kayak yang gue bilang tadi, ini cuma lever ya, ini either kalau kondisi ekonomi lagi jelek ya kita potong suku bunga ya, tapi kalau kondisi ekonomi lagi terlalu bagus, jangan sampai terlalu bagus, jangan sampai masuk euphoric phase kita naikin suku bunganya. Jadi ini cuma masalah ngebalancing gitu ya. Suku bunga itu kayak balancer doang gitu ya. Di saat suku bunga itu turun ya, market itu bakal bertumbuh. Pinjaman itu jadi lebih murah, orang bakal lebih pinjam, bisnis bakal grow ya. Orang-orang bakal mencoba buat bisnis gitu ya. Konsumsi bakal naik, investasi bakalan meningkat, liquidity itu mengalir ke risk on assets kita ngomong. Karena orang mulai berani mengambil resiko. Kenapa? Karena bunga di bank yang gue inin sebelumnya. Kita tadi udah bahas inflasi, ya udah bahas GDP, sama udah bahas suku bunga. Sekarang unemployment rate alias non-farm payroll ya. Jadi unemployment rate ya itu tentang usia produktif, berapa persen orang yang sedang bekerja atau berapa persen orang yang pengangguran ya. Di saat baik orang bekerja alias unemployment rate ini rendah sekali ya. Unemployment kan orang yang tidak bekerja gitu ya. Atau employment rate itu tinggi sekali. Jadi di saat baik orang bekerja, income itu bakalan stabil, alias konsumsi itu bakal naik, otomatis ini bakal positif buat negara. Ya ini salah satu faktor dari GDP juga, gitu ya. Jadi teman-teman perlu pahamin ya, ada yang namanya itu maximum employment. Maximum employment ini ketika teman-teman itu semua orang di dalam suatu negara, ya itu udah kondisi itu udah bekerja. Dan apakah ini ideal? Jawabannya ini enggak. Jadi teman-teman itu harus pahamin ya, dari tadi ya yang kita bahas itu semuanya itu tentang equilibrium, semua itu tentang pas ya. Jadi nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan juga. Karena ketika kelebihan ya atau ketika berkekurangan ini nggak baik buat ekonomi ya. Jadi kalau berlebihan ini bakalan nimbulin inflasi yang berlebihan, marketnya bakalan crash. Tapi kalau berkekurangan, marketnya juga bakalan crash, marketnya bakalan kering banget gitu ya. Jadi kita harus paham ya, di makroekonomi ini tahu juga ya. Jadi di saat employment rate itu terlalu gila gitu ya, semua orang bekerja ini juga nggak bagus gitu ya. Gue percaya ya, dalam ekonomi ya kita ngomongnya itu ada fase ya. Jadi kalau kita gambarin chartnya kayak gini kurang lebih. Gitu ya. Jadi ini gue tarikin garisnya kayak gini ya. Jadi yang phase pertama sebelah sini ya, ini phase 1 ya, kita ngomong sebelah sini ya. Ini di atas ini phase 2 nya ya. Ini phase 3 nya di atas ini phase 4 nya sebelah sini ya, recovery nya ya. Jadi yang pertama ya ini expansion sebelah sini ya, dimana bisnis itu lagi ekspansi gitu ya. Terus sebelah sini itu peak gitu ya. Terus yang bawah sini itu contraction. Ini dalam makroekonomi. Terus ini recover. Ya, kalau ini di mapping sesuai dengan makroekonomi, itu ini kita ada salah satu sebutan ya. Namanya itu ISM PMI. Ya, jadi kalau dia di bawah 50 ya, dia lagi expansion gitu ya.
di atas 50 ini lagi bagus gitu ya. Jadi pokoknya kalau ASM PMI ini di bawah 50, market itu belum euphoric banget. Tapi kalau udah di atas 50, marketnya udah euphoric. Ya, ini lu bisa cek, ini ada indikatornya actually ya di beberapa sources di luar sana gitu ya. Dan teman-teman itu harus pahamin ya. Ketika marketnya udah di atas sini, udah peaking di sebelah sini, ini waktunya buat teman-teman itu jualan ya. Di saat marketnya lagi contraction atau lagi kita ngomong bear market ya, ini waktunya buat teman-teman itu buy the dip gitu ya. Dan ini terus repeating berkali-kali ya. Teman-teman itu harus identify kita itu lagi ada di phase mana sekarang ya. Apakah kita di phase expansion, peak, contraction atau recovery. Ini menurut gua ilmu yang menurut gua paling essential ya dalam ekonomi gitu ya. Dan cara cari tahunnya kayak gimana ya. Ketika marketnya lagi expansion sebelah sini ya, GDP ini bakal naik. Ya, terus saya pas di peak sebelah sini GDP-nya bahkan stuck, cenderung turun gitu ya. Pas lagi contraction sebelah sini, ya ini could be the bottom gitu ya. Ini contraction to recovery, ya GDP-nya bahkan mengikuti ya. Jadi factors dalam ekonomi itu hal-hal yang teman-teman itu harus perhatikan dalam sini ya. Dan semoga video